Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik dan penuh hikmah dari zaman dahulu kala. Kisah ini datang dari negeri Baghdad yang terkenal dengan berbagai cerita, kejeniusan, dan kecerdikan seorang tokoh bernama Abu Nawas. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung saja simak kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang makmur dan kaya raya, orang-orang masih berpikir dengan cara yang amat sederhana. Segala sesuatu dipandang secara apa adanya, tanpa terlalu banyak berprasangka ataupun kecurigaan. Begitulah pula dengan kisah yang akan saya ceritakan ini. Alkisah, hiduplah seorang saudagar kaya yang memiliki harta berlimpah, termasuk 100 keping lebih uang emas. Namun sayangnya, suatu hari uang emas itu dicuri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Pencuri itu berhasil menggondol seluruh harta tanpa seorang pun yang mengetahui siapa pelakunya. Tentu saja peristiwa ini membuat geger seluruh kampung. Sang saudagar segera melaporkan kejadian ini kepada hakim setempat. Sang hakim pun berusaha sekuat tenaga untuk mengusut siapa pelaku kejahatan itu. Segala cara telah ditempuh, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari memeriksa para penduduk hingga mencari petunjuk ke sana kemari. Namun sayangnya, pencuri itu sama sekali tak menampakkan diri. Tak habis akal, sang saudagar kemudian membuat pengumuman yang cukup mengejutkan. Ia berkata bahwa siapapun yang telah mencuri harta bendanya, jika bersedia mengembalikannya, maka separuh dari uang emas itu akan menjadi milik sang pencuri. Sebuah tawaran yang tentu saja sangat menggiurkan. Namun sayangnya, pencuri itu tetap tidak berani menampakkan diri. Ia lebih memilih bersembunyi dalam diam, menikmati harta curiannya, dan merasa aman karena yakin tak akan ada seorang pun yang mampu menebak identitasnya. Karena merasa putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, maka harta yang dicuri itu seluruhnya akan menjadi hak orang tersebut. Tak pelak, banyak orang yang berbondong-bondong mencoba keberuntungan mereka. Namun apa daya, semua usaha itu sia-sia. Tak seorang pun berhasil menemukan pencuri yang licik itu. Sementara itu, sang pencuri malah semakin merasa aman dan nyaman. Bahkan dengan berani ia ikut-ikutan mengikuti sayembara tersebut. Betapa liciknya ia, berpura-pura seolah-olah menjadi orang yang tidak bersalah. Situasi yang semakin rumit ini membuat seorang penduduk desa mengusulkan sebuah nama. Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas saja? Katanya kepada sang hakim. Sang hakim pun terkejut. Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat? Kemana dia pergi? Tanya orang itu penasaran. Ke Damaskus, jawab hakim, untuk memenuhi undangan dari seorang pangeran di negeri itu. Kapan ia kembali? Tanya orang itu lagi. Mungkin 2 hari lagi, ujar sang hakim. Maka harapan pun kini tertumpu kepada Abu Nawas. Semua orang berharap kecerdikan pria yang terkenal cerdas dan bijaksana ini dapat menyelesaikan masalah yang pelik tersebut. Sementara itu, kabar tentang akan kembalinya Abu Nawas membuat sang pencuri mulai gelisah. Hatinya resah tak karuan. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan orang sembarangan. Banyak masalah besar yang mampu diselesaikan oleh pria itu dengan cara yang tak terduga. Sang pencuri pun berpikir keras. Apakah ia harus kabur meninggalkan desa dan membawa serta uang emas yang telah dicurinya? Namun kemudian ia sadar, jika ia pergi, justru itu akan menimbulkan kecurigaan dan bisa saja identitasnya terbongkar.
Akhirnya, ia memutuskan untuk tetap tinggal, apapun yang akan terjadi. 2 hari pun berlalu. Abu Nawas kembali ke Baghdad. Setelah menyelesaikan tugasnya di Damaskus, ia pun segera dipanggil ke pengadilan dan diberitahu tentang kasus pencurian yang belum terpecahkan ini. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Kabar ini segera tersebar ke seluruh penjuru desa. Masyarakat mulai berkumpul di depan gedung pengadilan, penasaran dengan cara apa Abu Nawas akan menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa sebuah barang yang sangat sederhana. Seikat tongkat kayu. Jumlahnya cukup banyak, dan semuanya memiliki ukuran yang sama panjang. Tanpa menjelaskan maksudnya, Abu Nawas membagikan tongkat-tongkat itu kepada seluruh penduduk desa, termasuk kepada sang pencuri yang tak berani menolak. Setelah semua orang menerima tongkatnya masing-masing, Abu Nawas pun berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai penduduk desa sekalian, tongkat-tongkat ini telah aku mantrai. Besok pagi bawalah kembali tongkat yang telah kalian pegang sekarang. Ketahuilah, tongkat milik pencuri uang emas itu akan bertambah panjang 1 jari telunjuk." Berbeda dengan si pencuri, malam itu ia dilanda ketakutan luar biasa. Ia tidak bisa tidur, membayangkan apa yang akan terjadi besok pagi. Ia terus berpikir keras dan akhirnya timbul sebuah akal licik dalam benaknya. Ia mengambil keputusan untuk memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, meskipun tongkat itu benar-benar bertambah panjang, panjangnya tetap akan sama seperti semula. Pagi harinya, seluruh penduduk desa kembali berkumpul di depan gedung pengadilan. Mereka membawa tongkat masing-masing sesuai perintah Abu Nawas. Sang pencuri merasa lega karena yakin siasatnya berhasil. Satu persatu, Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat itu. Ia memperhatikan dengan cermat, membandingkan panjangnya satu persatu. Akhirnya, saat giliran si pencuri tiba, Abu Nawas langsung tersenyum. Ia segera mengetahui siapa pencurinya karena tongkat yang dibawanya justru lebih pendek 1 jari telunjuk dibandingkan tongkat yang lain. "Ini dia pencurinya!" seru Abu Nawas. Orang-orang pun terkejut. Sang pencuri hanya bisa tertunduk malu karena siasat liciknya justru membongkar kedoknya sendiri. Ia pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Adapun 100 keping lebih uang emas itu akhirnya berpindah ke tangan Abu Nawas. Namun seperti biasa, Abu Nawas bukanlah orang yang tamak. Sebagian dari hadiah itu ia berikan kepada keluarga si pencuri yang kini terlantar. Sebagian lagi dibagikan kepada orang-orang miskin di desa tersebut. Dan sisanya barulah digunakan untuk keluarganya sendiri. Demikianlah kisah tentang kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap pencuri uang emas. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa kejahatan sekecil apapun pada akhirnya akan terbongkar, karena kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk mengungkap. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran sekaligus hiburan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.